Ini 3 hal yang harus kamu tanyakan ke diri kamu sendiri sebelum kamu memutuskan untuk resign. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kita sudah mau memasuki tahun yang baru, masih ada sih beberapa bulan. Cuman menurut tim saya, katanya ini adalah bulan-bulan di mana orang banyak yang mempertimbangkan resign. Karena mungkin terpengaruh euforia New Year juga kali ya. New Year, new me, new job, ya kan? New couple buat yang belum nikah. Gitu ya. Ya silakan aja gitu ya. Atau mungkin lebih tepatnya karena di akhir tahun itu biasanya waktu yang kita ambil untuk merefleksikan kembali hidup kita udah sejauh mana sih, gitu ya. Udah mau kemana juga ke depannya. Nah, kalau memang itu alasannya, berarti teman-teman harus mempertimbangkan untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, tapi sebelumnya disclaimer dulu ya, jangan sampai kita resign karena hanya sekedar ikut-ikutan euforia, gitu ya. Temen pada resign, teman baik, bestie di kantor resign, kita ikut-ikutan resign ya. Jadi jangan sampai kita motivasinya juga salah. Nah, that's why semoga 3 pertanyaan ini bisa membantu teman-teman untuk betul-betul mengambil keputusan dengan damai sejahtera, dengan lebih peacefully gitu ya. Oke, yang pertama, kalau buat saya, saya akan melihat dulu pertama apakah saya sudah memberikan legacy, peninggalan yang cukup membanggakan, cukup berdampak untuk perusahaan saya yang sekarang. Oke, saya akan jelaskan. Jadi, waktu kita kerja, ingat kita itu kerja bukan hanya untuk menyelesaikan sebuah tugas, lalu mendapatkan uang, ya gaji setiap bulan. Tapi kalau kita kerja mindsetnya adalah saya ingin membantu perusahaan ini untuk bertumbuh, berkembang, atau menjadi perusahaan yang lebih baik melalui apa yang saya kerjakan. Artinya kita akan berpikir bahwa apa yang sudah saya tinggalkan, apa yang saya sudah perbuat, apa dampak yang sudah saya berikan kepada perusahaan ini. Nah, ketika kita mampu menceritakan kepada perusahaan berikutnya tentang dampak yang kita berikan kepada perusahaan sebelumnya, maka disitulah nilai tambah kamu menjadi besar. Ketika saya menghadapi 2 orang kandidat, ya, dengan pengalaman yang mirip. Tapi yang satu mampu menceritakan dampak kehadiran dia, legasinya dia untuk perusahaan ini. Dan yang satu tidak bisa menceritakan hal tersebut, maka tentu saja saya akan memilih yang sudah bisa memberikan dampak. Walaupun job desk-nya sama, posisinya mirip, years of experience-nya mirip, ya, tapi pasti saya akan lebih memilih dan menghargai lebih orang-orang yang mampu memberikan legacy. Contoh legacy itu apa sih? Apakah harus sesuatu yang sifatnya kayak record breaking, penjualan paling besar di sales, ya kan, dalam 5 tahun terakhir? Ya itu bisa jadi legacy, tapi legacy itu nggak mesti yang bombastis seperti itu. Legacy itu bisa saja dalam bentuk saya sudah membantu perusahaan ini untuk lebih tersistem cara kerjanya melalui SOP yang saya bikin. Itu bisa merupakan sebuah legacy, ya. Atau misalnya saya sudah membantu perusahaan saya untuk merekrut orang yang lebih baik dengan cara menggunakan alat tes yang lebih relevan. Itu peninggalan saya dan itu masih dipakai sampai sekarang. Misalnya seperti itu. Atau legacy saya adalah saya membuat sebuah sistem cara kerja untuk tim konten supaya mereka tidak miss, tidak banyak salah atau editan, misalnya begitu ya, dengan menggunakan teknologi A atau B. Oke. Jadi legacy bisa dalam bentuk yang sesederhana itu juga, asalkan memang hal tersebut
datang dari inisiatifnya kamu, bukan ngaku-ngaku itu legacy kamu ya. Ayo. Nanti kalau di cross check ke perusahaannya ketahuan, wah jadi isu integritas namanya. Jadi jangan bohong ya, jangan bohong. Oke, nah satu itu ya. Jadi supaya waktu kamu keluar, kamu sudah memastikan bahwa memang saya udah membuktikan bahwa saya bisa memberikan nilai tambah buat perusahaan. Pertanyaan kedua, apakah kalau saya terus berada di perusahaan ini dengan lingkungan kerja yang seperti ini, dengan kesempatan karir seperti ini, dengan pekerjaan yang seperti ini, apakah saya akan bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang saya inginkan? Pertanyaan mendalam nih. Contoh, kalau teman-teman berada dalam sebuah perusahaan yang dimana kamu hanya dikasih kerjaan tuh itu aja, yang kamu ngerjain itu udah merem aja udah bisa. Kalau pakai pertanyaan yang kedua tadi, kira-kira jawabannya apa? Most likely jawabannya adalah tidak akan membawa hidup kita, diri kita berkembang, karena pekerjaannya dikasih, yang dipercayakan cuma itu aja, padahal kita udah bisa ngerjain itu sambil merem, istilahnya begitu. Atau di video sebelumnya, di video saya yang lain, saya juga sudah terangkan, saya sudah jelaskan, kalian berada di sebuah perusahaan yang dimana leadernya itu punya mindset, punya tindakan, cara ngomong itu ngaco, nggak sesuai dengan value kalian. Sehingga kalian harus bertanya, kalau saya tetap pada lingkungan seperti ini, dengan typical leader seperti ini, apakah akan membuat saya jadi orang yang lebih baik? Kalau kita rasa, kayaknya udah deh, ini akan malah membuat saya jadi tidak lebih baik, berarti itu jadi indikator kuat bahwa kamu harus resign. Ya. Atau misalkan kita berada dalam sebuah lingkungan yang dimana kesempatan untuk berkarir itu betul-betul hanya ditentukan oleh senioritas, hanya umur yang menentukan. Maka teman-teman harus bertanya, kira-kira kalau saya terus tempat ini, kira-kira saya beneran bisa berkembang nggak sih? Tentu jawabannya akan beda ya. Kalau kalian sekarang umurnya udah 40 tahun, pasti jawabannya itu jadi akannya, oh bagus, karena bentar lagi kesempatan saya untuk naik. Tapi kalau kamu masih 20 tahun, 30 tahun berada di lingkungan yang seperti itu, rasanya lama sekali untuk kamu bisa explore ke posisi yang lebih challenging kalau harus diurutin berdasarkan tingkat senioritas. Itu contoh-contoh aja. Ya. Artinya gini, tidak semua tempat itu cocok buat kamu. Ya, tidak semua tempat itu akan membuat diri kamu berkembang. Mungkin tempat itu cocok untuk orang lain bisa berkembang, tapi belum tentu ini cocok buat kamu yang berkembang di sana. Jadi kita nggak mesti bilang bahwa ini berarti perusahaan udah ngaco banget dong, ini perusahaan berarti jelek banget dong. Belum tentu. Perusahaannya mungkin biasa-biasa aja, nggak terlalu ngaco juga gitu ya. Tapi buat kamunya sendiri, mungkin kamu nggak cocok di situ sehingga kamu merasa tidak berkembang. Oke. Jadi itu yang kedua. Saya wrap up dulu ya. Yang pertama tadi, apakah saya sudah punya legacy atau peninggalan yang cukup untuk dibanggakan? Ya. Yang kedua adalah apakah saya bisa berkembang baik secara karir maupun personal apabila saya tetap bekerja di perusahaan ini. Oke. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini pertanyaan ini lebih ke arah bukan ke push factor. Jadi kalau kita resign itu ada dua hal, ada push factor, ada pull factor. Kalau push factor itu artinya adalah sesuatu yang terjadi di perusahaan tempat kita bekerja yang mendorong kita, yang push kita untuk akhirnya mau resign. Nah, tapi ada juga hal-hal yang sebenarnya di perusahaan ini baik-baik aja. Tapi kita punya pull factor. Ada gaya tarik dari luar yang membuat kita jadi berpikir untuk mau resign. Jadi, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah yang harus saya lakukan untuk memenuhi panggilan hidup saya dan juga memenuhi rencana strategis kehidupan saya? Oke, pertanyaannya agak rumit ya, tapi gini, let me explain lah. Saya coba explain ya. Jadi gini, dalam hidup ada dua tipe orang ya. Ada orang yang let it flow aja. Ya, ada panggilan kerja, saya akan lihat.
Oke, gajinya oke, saya ikut ke sana. Tapi ada juga orang yang dia mempunyai grand design, dia punya impian, dia punya jalur untuk mencapai mimpi tersebut. Bedanya adalah dia akan secara konstan mengevaluasi, kira-kira saya masih ada di jalur yang tepat nggak untuk mencapai mimpi saya. Contoh, saya pernah mendengar cerita, ada orang yang dia memilih untuk berhenti dari sebuah pekerjaan yang sekarang, resign dari tempat yang sekarang, padahal nggak ada masalah di perusahaan ini. Tapi dia berhenti itu karena dia punya mimpi bahwa dia ingin menjadi seorang misalnya tax consultant. Sementara pekerjaan dia sekarang ini bagian teksnya ini masih terlalu kecil. Jadi artinya keputusan dia resign ini adalah bukan karena push factor, tapi karena pull factor. Karena dia ingin grand design hidupnya dia ini terpenuhi. Karena dia pengen karirnya ke depan tuh ke tax consultant. Jadi dia memutuskan resign untuk mencari pekerjaan yang sifatnya lebih ke tax consultant. Atau lebih ngerjain tax lah. Belum tentu jadi tax consultant langsung. Tapi masih mau belajar di sebuah perusahaan yang ngurusin taxnya itu lebih rumit, lebih menantang. Supaya mempersiapkan dirinya dia suatu saat menjadi tax consultant yang lebih handal. Oke. Atau ada juga orang yang memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang sangat baik sekarang, bahkan mau dipromot tapi dia tolak dan sebagainya, karena dia memang tahu panggilan hidupnya misalnya ingin menjadi seorang trainer atau konsultan misalnya. Atau contohnya yang lain lah ya. Ini kesannya jadi trainer semuanya ujung-ujungnya atau konsultan ya. Atau apapun itulah. Tapi karena dia lihat, oh di pekerjaan yang sekarang ini nih hanyalah batu lompatan. Saya harus move ke pekerjaan yang lain yang lebih mendekatkan saya ke mimpi saya. Paham ya maksudnya? Ya, jadi teman-teman mesti lihat juga, kalau misalkan saya resign, saya lalu pindah ke tempat yang baru, apakah ini juga selaras atau sejalan dengan saya punya mimpi ke depannya? Nah, problemnya adalah banyak orang-orang yang tidak terlalu memikirkan sebenarnya itu gue membayangkannya mimpi gue ke depannya mau kayak gimana sih gitu ya. Nah buat teman-teman yang belum kebayang, it's okay, nggak perlu khawatir, nggak perlu stres, nggak perlu overthinking ya. Tapi at least kalian bisa melihat dua pertanyaan tadi yang lebih ke arah push factornya. Kalau misalkan ternyata setelah dua pertanyaan ini teman-teman merasa bahwa ternyata nggak ada push factornya, berarti teman-teman harus berpikir soal pull factornya. Dan nasihat saya, if I may give you an advice, jangan sampai kita punya pull factor itu hanya dari uang. Uang boleh menjadi motivasi tambahan, tapi jangan hanya terbutakan oleh uang. Karena kalau misalkan kita terbutakan oleh uang, terusnya kita resign, malah kita nggak berkembang, bisa jadi itu malah bikin karir kita mundur. Oke, nah semoga ini bisa membantu teman-teman yang lagi galau. Oleh karena itu, share video ini ke teman kalian yang lagi galau, mau resign atau enggak gitu ya, supaya mereka bisa mendapatkan tambahan perspektif. Dan jangan lupa subscribe di YouTube kita dan connect with us di IG @fprojecthr.